Pegunungan luas membentang sejauh mata memandang. Di tengah pegunungan yang luas, ada sebuah lembah yang sangat besar. Lembah itu panjangnya sekitar 100 mil, dan benar-benar sunyi. Ini adalah lembah 10.000 ular. Ada puluhan ribu ular berbisa di lembah itu. Binatang iblis lainnya tidak berani mendekati tempat ini, jadi tempat ini sangat sepi. Angin menderu-deru saat Lu Ming dan Qi Yue duduk di atas boneka citah dan turun dari langit, mendarat di pintu masuk lembah 10.000 ular. Keduanya memelihara boneka tersebut dan berjalan ke lembah 10.000 ular. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebelum mereka bisa pergi jauh, seekor ular hitam berbisa melesat ke arah mereka seperti kilat hitam. Bang! Qi Yue menginjak tanah dengan ringan dan tanda muncul di tanah, membentuk formasi prasasti. Dari formasi prasasti, puluhan anak panah ditembakkan ke arah sosok hitam itu. Dengan suara lembut, ular hitam itu ditembakkan secara akurat dan terbang ke segala arah. Keduanya terus maju. Lembah itu sangat luas, setidaknya panjangnya 10 mil. Itu ditutupi dengan rumput liar yang lebat, tanaman merambat tua, pohon-pohon tua yang rendah, dan tumpukan puing. Di beberapa tempat, bahkan terdapat rawa-rawa yang berbau busuk. Lingkungan seperti itu paling cocok untuk berkembang biak ular berbisa. Saat mereka bergerak maju, mereka menghadapi cukup banyak serangan ular. Namun, semua ular ini berada di bawah kelas 5, yang setara dengan level Grandmaster seni bela diri. Apakah itu Lu Ming atau Qi Yue, mereka dapat dengan mudah menghadapinya. Terlebih lagi, sari darah ular berbisa ini tidak berguna. Lu Ming membutuhkan sari darah ular berbisa di alam raja bela diri. Ketika mereka berdua telah berjalan lebih dari 20 mil, tingkat ular berbisa mulai meningkat. Seekor ular berbisa berwarna-warni merayap ke arah Lu Ming. Ia menjulurkan dan menarik lidahnya, melepaskan kabut beracun. Ular berbisa tingkat raja. Saya akhirnya melihatnya. Senyuman muncul di wajah Lu Ming. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengulurkan cakarnya. Ular berbisa itu tidak dapat melakukan perlawanan apapun dan ditangkap di tangan Lu Ming. Dengan goyangan inti esensialnya, ular berbisa itu berubah menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di telapak tangan Lu Ming, hanya ada 9 tetes sari darah yang berwarna merah dan seperti kristal, berguling-guling seperti mutiara berwarna merah darah. Bas! Dan EBSP, suara mendesing. Kemudian, Lu Ming menangguhkan 9 tetes esensi darah di udara dan dengan cepat mengukir rune dengan kedua tangannya. Satu demi satu, rune meresap ke dalam 9 tetes esensi darah. Setelah beberapa saat, 9 tetes esensi darah meledak dengan keras dan berubah menjadi awan kabut darah yang memenuhi udara. Selesai. Lu Ming tersenyum. Dia kemudian mengeluarkan botol giok dan menyerap semua kabut darah ke dalamnya. Dia ingin menggunakan esensi darah ular berbisa untuk membuat kabut darah dan menggunakannya dengan pasir darah Crimson untuk memecahkan 36 formasi terakhir. Ini juga merupakan alasan mengapa tingkat tulisannya tidak cukup tinggi. Jika dia telah menjadi penulis tingkat 6 dan menguasai beberapa prasasti tingkat 6 dan susunan tingkat 6, dia tidak akan membutuhkan bahan-bahan ini untuk memecahkan 36 susunan. Namun, sebotol kabut darah jelas masih jauh dari cukup. Mereka berdua terus mencari ular berbisa tingkat raja untuk membuat kabut darah. 60.000 hingga 70.000 li jauhnya dari lembah 10.000 ular terdapat suku besar lainnya, suku ular Yin. Suku ular Yin sangat sakti. Dalam beberapa dekade terakhir, mereka telah mencaplok banyak wilayah suku macan tutul merah, dan kekuatan mereka berkembang pesat. Suku macan tutul merah tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Di kota kuno suku ular Yin, di atas paviliun yang terbuat dari batu besar, Xian Yanxing melihat ke kejauhan dengan alis berkerut. Dia tidak datang ke suku ular Yin atas kemauannya sendiri. Dia ditangkap. Sekarang, dia memakai cincin di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Cincin itu seperti ular yang melilit tubuhnya, dan diukir dengan tulisan yang rumit. Cincin ini memiliki kekuatan untuk menyegel ki asli di tubuh Xian Yanxing dan bahkan api prasasti. Dia tidak bisa menggunakan kultivasinya sama sekali. Kalau tidak, dia pasti sudah kabur dari tempat ini sejak lama. Mencicit. Pintu kamar terbuka, dan seorang pemuda masuk. Pemuda ini bertubuh tinggi dan tampan, namun matanya panjang dan sipit, memberikan perasaan yang sangat suram.
Begitu dia masuk, mata pemuda itu menjelajahi seluruh tubuh Xian Yanxing. Matanya menyala karena keinginan kuat untuk memilikinya. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Xian Yanxing mengerutkan kening. Nona Xie, bagaimana menurutmu? Aku tidak akan membiarkanmu menderita jika kamu menikah denganku. Pemuda itu tersenyum tipis, yang membuatnya tampak semakin seram. Enyah. Xian Yanxing berteriak dengan dingin, sama sekali tidak sopan. Wajah pemuda itu menjadi dingin. Nona Xie, jangan lupa di mana kamu berada. Saya mencoba membujuk Anda dengan baik. Jangan menolak bersulang hanya untuk minum minuman beralkohol. Enyah. Balasan Xian Yanxing masih berupa satu kata. Bagus, bagus, sangat bagus, mari kita tunggu dan lihat. Mata pemuda itu berkobar karena amarah. Dia mengamati tubuh Xian Yanxing beberapa kali sebelum dia pergi. Ini Jalang, aku ingin kamu berlutut dan memohon padaku pagi ini. Hati pemuda itu terbakar amarah. Apa identitasnya? Putra kepala suku ular Yin, calon penerus suku ular Yin, Yin Ke, memiliki bakat yang luar biasa. Apa yang tidak bisa dia dapatkan? Namun, beberapa hari yang lalu, saat dia melihat Xian Yanxing, dia terkejut. Xian Yanxing terlalu cantik, sangat berbeda dari wanita di dunia bawah tanah. Sebagian besar wanita bawah tanah itu kasar, dan kulit mereka berwarna perunggu. Xian Yanxing, sebaliknya, memiliki kulit seperti batu giok dan sosok yang anggun. Dia langsung tertarik padanya. Dia menangkap Xian Yanxing dan ingin dia menjadi selirnya yang ke-18. Namun, dengan kepribadian Xian Yanxing, hasilnya terlihat jelas. Bagaimana dia bisa setuju? Yin Ke berjalan di halaman dengan wajah muram. Tuan muda, ada apa? Wanita itu masih belum setuju. Seorang lelaki tua kurus berjalan mendekat dan bertanya. Itu benar, bukan saja wanita Jalang ini tidak setuju, tapi dia juga menyuruhku pergi. Penatua Kui, apa yang ada dalam pikiranmu? Yin Ke bertanya. Tuan muda, karena pihak lain menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum, maka mari kita gunakan kekerasan. Ayo masak nasinya saja. Orang tua kurus itu mencibir. Tetua Kui, aku sudah memikirkannya juga, tapi meski Yuan sejati dan api energi mentalnya tersegel, kekuatan fisiknya masih sangat kuat. Saya takut jika saya menggunakan kekerasan, dia akan bunuh diri. Kalau tidak, saya pasti sudah melakukannya sejak lama. Kata Yin Ke. Begitu dia memikirkan sosok anggun Xian Yanxing, api jahat membakar tubuhnya. Tuan muda, itu mudah. Ini adalah musim ular berbisa berkembang biak. Bunga keinginan ular mekar penuh di lembah 10.000 ular. Keharuman bunga keinginan ular tidak berpengaruh pada orang dengan Zen Yuan atau api energi mental. Namun, tanpa perlindungan Zen Yuan dan api energi mental, tubuh akan menjadi lunak dan kehilangan semua kekuatan. Pada saat itu, Tuan Muda Ren akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Orang tua kurus itu tersenyum sinis. Mata Yin Ke berbinar, dan dia tertawa terbahak-bahak. Penatua Kui, kamu benar-benar bijaksana. Bagus, mari kita lakukan dengan cara ini. Penatua Kui, ajaklah beberapa orang bersamamu dan gunakan alasan pergi berburu untuk bersantai. Bawa pelacur itu bersamamu dan ikuti aku ke lembah 10.000 ular. Kali ini, aku ingin membuat pelacur itu merasa seperti dia akan mati di antara 10.000 ular. Baiklah, aku akan menyelesaikannya. Penatua Kui membungkuk. Tidak lama kemudian, Yin Ke, Xian Yanxing, Penatua Kui, dan 6 orang lainnya mengendarai 7 boneka ular raksasa bersayap dan menuju lembah 10.000 ular. Xian Yanxing awalnya tidak ingin pergi, tetapi pihak lain menyambutnya dengan senyuman dan mengatakan bahwa ini hanya perjalanan berburu untuk bersantai. Xian Yanxing tidak bisa menolak. Jika dia menolak, dia takut pihak lain akan memaksanya. Tidak lama kemudian, mereka sampai di lembah 10.000 ular. Rombongan 9 orang itu masuk. Awalnya mereka memang berburu ular berbisa untuk dijadikan obat. Segera, mereka berada sekitar 30 mil jauhnya. Kalian tinggal di sini dan berburu ular berbisa. Saya akan membawa Nona Xian Yanxing ke depan untuk melihatnya. Perintah Yin Ke. Baiklah, Tuan Muda, kamu boleh pergi. Penatua Kui tertawa, tetapi ada sedikit kesuraman dalam senyumannya. Nona Xie, ayo terus maju. Yin Ke berkata pada Xian Yanxing.
Xian Yanxing mengerutkan kening. Dia punya firasat buruk di hatinya, tapi dia tidak punya pilihan selain setuju. Dia memutuskan bahwa jika pihak lain memiliki niat buruk terhadapnya, dia lebih baik mati daripada membiarkan mereka melakukan apa yang diinginkannya. Xian Yanxing mengangguk dan mengikuti Yin Ke ke dalam. Segera, mereka berdua menempuh perjalanan 5 hingga 6 mil lagi. Bunga merah bermekaran di mana-mana. Bunga-bunga ini sangat aneh. Bentuknya seperti ular kecil. Mereka juga mengeluarkan aroma memabukkan yang sangat harum. Sepanjang jalan, Yin Ke tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Xian Yanxing juga perlahan-lahan menjadi rileks dan berjalan perlahan. Namun perlahan, Xian Yanxing merasa ada yang tidak beres. Dia merasakan tubuhnya menjadi semakin lemah. Dia sangat pintar. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Wajahnya menjadi pucat. Dia berlari ke depan beberapa langkah dan berkata, Yin Ke, apa yang kamu lakukan padaku? Kamu menggunakan racun untukku. Hehe, Yin Ke melihat bahwa tubuh Xian Yanxing memang lemah, dan dia tertawa jahat, aku tidak meracunimu. Namun tempat ini penuh dengan bunga senade sirih. Serbuk sari bunga ini seperti racun bagi mereka yang tidak dapat menggunakan esensi vital dan api spiritualnya. Siapapun yang menciumnya akan merasa lemas seluruhnya. Hahaha. Yin Ke tertawa. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Xian Yanxing terus mundur, merasa semakin lemah. Hehe, apa yang kamu lakukan? Jalang, aku tidak peduli apa statusmu di luar bumi, tapi sebaiknya kau bersikap baik di sini. Aku ingin menikahimu sebagai selir karena aku sangat menghargaimu, tapi kamu berulang kali menolakku, dan kamu bahkan berani memarahiku. Sekarang, aku akan memberitahumu konsekuensi dari menolakku. Di mata Yin Ke, api menari-nari. Matanya menjelajahi seluruh tubuh Xian Yanxing, dan api di matanya menjadi semakin kuat. Jangan pernah memikirkannya. Xian Yanxing berteriak. Tulang punggungnya tiba-tiba bersinar dengan lampu merah. Kemudian, tubuhnya melesat ke depan dan berlari ke kedalaman lembah 10.000 ular. Brengsek, Yin Ke berteriak dengan marah. Dia tidak menyangka Xian Yanxing masih bisa menggunakan kekuatan aneh seperti itu meskipun esensi vital dan api rohnya telah disegel. Dia ceroboh dan Xian Yanxing berlari ratusan meter jauhnya. Dia segera mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Pada akhirnya, esensi sejati dan api energi mental Xian Yanxing tersegel. Tubuhnya istimewa, jadi dia bisa meminjam sebagian kekuatan garis keturunannya. Namun, jumlahnya tidak banyak. Sebelum dia bisa berlari 1 mil, kekuatan garis keturunannya menghilang. Dia merasakan tubuhnya menjadi semakin lemah. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Yin Ke menyusul dari belakang. Hehe, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Aku akan melayanimu dengan baik nanti. Setelah berlari beberapa saat, tubuh Xian Yanxing dipenuhi keringat. Keringatnya membasahi pakaiannya, menyebabkan pakaian itu menempel erat di tubuhnya. Lekuk tubuhnya bahkan lebih mengejutkan. Api jahat Yin Ke meledak saat dia melihatnya. Seluruh tubuhnya terasa panas dan dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Mata Xian Yanxing menunjukkan sedikit keputusasaan. Dia menyentuh pinggangnya dan belati pendek muncul di tangannya. Dia menempelkannya ke dadanya dan menatap Yin Ke dengan tekad, jika kamu ingin menggunakan kekerasan, aku akan mati. Langkah kaki Yin Ke terhenti dan wajahnya menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, saya tidak percaya bahwa Anda bahkan tidak menginginkan hidup Anda. Lalu, dia melangkah maju. Lu Ming, bodoh, kamu di mana? Mungkin, kamu dan aku tidak akan pernah bertemu lagi. Xian Yanxing menutup matanya dan menusukkan belati ke jantungnya. Titik 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 titik. Di kedalaman lembah 10.000 ular, Lu Ming mengeluarkan botol giok dan menyimpan awan kabut darah. Dia kemudian mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa tidak nyaman sejak tadi. Dia merasa sangat kesal. Ini agak sulit dipercaya. Di ranah Lu Ming saat ini, hati seni bela dirinya stabil. Kebanyakan hal tidak akan membuatnya merasa gelisah. Tapi barusan, dia merasa kesal dan gelisah, tapi dia tidak tahu alasannya. Nak, ada apa? Ada yang salah dengan kondisiku. Dandan tahu keadaan Lu Ming. Aku tidak tahu kenapa, tapi entah kenapa aku merasa kesal sejak tadi. Aku terus merasakan perasaan tidak enak ini. Kata Lu Ming.
Kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Semakin dalam basis kultivasi seorang seniman bela diri, mereka akan semakin terhubung dengan hukum alam semesta dan pikiran mereka akan menjadi jernih. Oleh karena itu, emosi apapun yang muncul bukan tanpa alasan. Sesuatu pasti akan terjadi. Kata Dandan. Lu Ming mengangguk. Di zaman kuno, ada orang-orang berkuasa yang bahkan bisa memprediksi beberapa bagian masa depan. Itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Tunggu sebentar. Dandan menutup matanya dan melambaikan sepasang cakar depannya, menghasilkan tulisan. Beberapa saat kemudian, Dandan tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan cemas, "Tidak bagus, bocah, kekasih kecilmu dalam bahaya." Apa? Lu Ming tertegun tetapi dia segera menyadari bahwa Dandan sedang membicarakan Xian Yanxing. King kecil, ada apa dengannya? Di mana dia? Lu Ming bertanya dengan cemas. Jaraknya hanya beberapa mil, cepatlah atau akan terlambat. Teriak Dandan. Bas. Tanpa ragu sedikit pun, Lu Ming meledak. Sosoknya seperti sambaran petir saat dia keluar dari janda ular. Mata Qi Yue berkedip dan tulisan muncul di tubuhnya, membentuk sepasang sayap. Dengan sebuah penutup, dia berubah menjadi pantom dan mengikuti. Jarak beberapa mil ditempuh dalam waktu beberapa tarikan napas di bawah ledakan penuh Lu Ming. Ketika Lu Ming tiba, dia melihat belati Xian Yanxing menusuk jantungnya. Darah mengalir keluar dan itu pemandangan yang mengerikan. Ledakan. Pada saat ini, seolah-olah guntur meledak di benak Lu Ming. Dia secara kasar bisa menebak apa yang sedang terjadi hanya dengan sekali melihat pemandangan ini. King kecil. Lu Ming meraung dan menerkam Xian Yanxing seperti sambaran petir. Dia menggunakan inti esensialnya untuk melingkari lengan Xian Yanxing, menghentikan belatinya untuk melanjutkan. Namun, Lu Ming masih agak terlalu lambat. Belati Xian Yanxing telah menembus ototnya. Sebagian darinya telah menembus ke dalam hatinya. Untungnya, kedalamannya tidak terlalu dalam. Lu Ming melingkarkan tangannya di pinggang Xian Yanxing. Inti esensialnya melonjak ke dalam tubuh Xian Yanxing dan melindungi jantungnya. Gadis bodoh, kamu di sini. Kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Xian Yanxing mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming dengan bingung. Dia bahkan tidak berkedip, takut semua ini hanyalah mimpi. Jangan katakan apapun, Lu Ming berkata saat esensi vitalnya terus mengalir ke tubuh Xian Yanxing. Esensi vital Combat Dragon miliknya sangat aktif dan berhasil menyegel meridian jantung Xian Yanxing. Di saat yang sama, luka Xian Yanxing perlahan pulih. Dia bersukacita karena dia telah tiba tepat waktu. Jika dia datang lebih lambat, mungkin itu akan menjadi perpisahan abadi. Penampilan Lu Ming mengejutkan Yin Ke sejenak. Pada saat ini, melihat perilaku intim Xian Yanxing dan Lu Ming, kecemburuan muncul di matanya. Dia berteriak dengan dingin, "Nak, siapa kamu? Dia wanitaku, pergilah." Bas. Saat ini, Qi Yue tiba. Qi Yue, apakah itu kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke wilayah suku ular Yin. Kamu sedang mendekati kematian. Mata Yin Ke dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia melihat Qi Yue. Ying, melihat Yin Ke, wajah Qi Yue merosot. Lu Ming mengangkat kepalanya dan menatap Yin Ke. Niat membunuh yang kejam meledak dari tubuhnya. Dia berkata dengan suara dingin, "Hari ini, kamu harus mati." Haha, nak, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Bocah, kamu berani memegang wanitaku. Aku akan membuatmu memohon kematian. Yin Ke mencibir. Membunuh. Lu Ming melambaikan tangannya dan boneka serigala raksasa itu muncul, menerkam ke arah Yin Ke. Golem Dewa peringkat keempat. Ekspresi Yin Ke sedikit berubah. Dengan lambaian tangannya, boneka ular raksasa muncul. Itu juga merupakan boneka di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Kedua boneka itu saling bertabrakan. Membunuh. Lu Ming memegang Xian Yanxing dengan satu tangan dan melangkah maju. Sinar tinju yang menakutkan meledak ke depan. Kemanapun pancaran sinar itu lewat, lembah akan berguncang. Tanaman merambat tua di sekitar lembah meledak dan beberapa ular berbisa berubah menjadi bubuk. Ekspresi Yin Ke berubah, dan sebuah gulungan gambar muncul di tangannya. Setelah dia membuka gulungannya, sebuah perisai cahaya muncul dan menyelimuti Yin Ke di dalamnya. Di perisai cahaya, beberapa ular berbisa merayap tanpa henti. Ledakan, sinar kepalan tangan mendarat di perisai cahaya, menyebabkannya bergetar tanpa henti.
Namun, itu tidak rusak, dan Yin Ke terlempar. Sialan, bunuh. Yin Ke mendarat di tanah dan mengeluarkan gulungan prasasti lainnya. Dia membukanya dan seekor ular raksasa yang panjangnya puluhan meter terbang keluar, menerkam Lu Ming. Tombak naga yang tak terbatas muncul di tangannya. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan seekor naga sejati 3 warna terbang untuk bertabrakan dengan ular raksasa itu. Namun, naga sejati 3 warna itu tersebar oleh tabrakan ular raksasa dan terus terbang menuju Lu Ming. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Ini jelas merupakan gulungan prasasti tingkat ke-6. Kekuatannya setara dengan serangan tingkat samudra spiritual tingkat ke-4. Mengaum, Qi Yue mengendalikan boneka cita itu dan menerkam ke depan, bertabrakan dengan ular raksasa itu. Bas! Dan EBSCP, whoosh! Suara udara terkoyak terdengar saat Kui tua tiba bersama 6 orang lainnya. Elder Kui, bunuh bocah itu, dan tangkap Qi Yue dan perempuan jalang itu hidup-hidup. Teriak Yin Ke, Bas! Dan EBSCP, whoosh! Energi mental yang kuat menyebar dari kepala Kui yang lebih tua dan yang lainnya, membentuk badai yang mengerikan. Boneka ular raksasa muncul di udara. Ini buruk. Itu adalah penulis tingkat dewa tingkat 5. Lu Ming, ayo cepat pergi. Ekspresi Qi Yue berubah drastis. Penatua Kui setara dengan seorang penulis di tingkat ke-5 dari tingkat samudra spiritual. Dia telah menyalakan setidaknya 4 lampu spirit biru. Bonekanya juga setara dengan kekuatan tingkat ke-5 dari tingkat samudra spiritual. Qi Yue, bantu aku menjaga King kecil. Aku harus membunuhnya hari ini. Lu Ming menurunkan Xian Yanxing dan mengarahkan tombaknya ke Yin Ke. Saat ini, Xian Yanxing sudah baik-baik saja dan berdiri di belakang Lu Ming. Haha, bocah nakal, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kamu masih ingin membunuhku. Kamu sedang bermimpi. Saya telah berubah pikiran. Penatua Kui, tangkap dia hidup-hidup. Saya ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Yin Ke tertawa terbahak-bahak, ekspresinya sangat jahat. Si, Penatua Kui mengendalikan boneka ular raksasa itu dan menerkam ke arah Lu Ming. Lidahnya seperti pedang, menembus angkasa. Qi Yue mengertakkan gigi dan mengendalikan boneka cita untuk menyerang ke depan, tapi bahkan sebelum dia bisa bertukar 2 gerakan dengan boneka ular raksasa itu, dia dikirim terbang. 6 orang lainnya juga sangat kuat. Boneka yang mereka kendalikan setidaknya berada pada tingkat samudra spiritual. Bahkan ada 2 boneka ular raksasa yang berada di tingkat ke-4 samudra spiritual. Boneka Qi Yue terjerat oleh boneka di tingkat ke-4 lautan spiritual, sementara boneka ular raksasa lainnya menyerang Lu Ming. Glabella Lu Ming bersinar dan ada jejak petir berenang di sekitarnya. Dia siap mengendalikan kuali petir dan melancarkan serangan fatal. Lu Ming mengendalikan boneka serigala raksasa untuk menghalangi di depannya. Di saat yang sama, dia menginjak tanah dengan panik. Ya, awasi aku. Dandan mendarat di tanah dan terus mengayunkan cakarnya. Oh boneka serigala raksasa itu terjerat ular raksasa. Ia terus melolong dan menembakkan bunga api ke segala arah. Ular raksasa itu adalah boneka tetua Kui. Itu terlalu kuat. Boneka serigala raksasa itu mengeluarkan serangkaian suara dentuman dan meledak terus-menerus. Pada akhirnya boneka serigala raksasa itu hancur total dan menjadi tumpukan besi tua. Membunuh. Pergi. Lu Ming berteriak. Formasi prasasti muncul dan membentuk busur besar. Sebuah anak panah ditembakkan ke arah Yin Ke seperti bintang jatuh. Lihat aku. Dandan melambaikan cakarnya, dan tanda padat muncul. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melilit 5 atau 6 boneka ular raksasa, mengikatnya dengan erat. Ekspresi Yin Ke berubah dan dia mengeluarkan gulungan jimat prasasti lainnya. Setelah membukanya, pedang tempur terbang dan bertabrakan dengan panah Lu Ming. Membunuh. Ayo gunakan gulungan prasasti itu bersama-sama dan bunuh bocah itu. Penatua Kui berteriak dengan dingin. Jimat prasasti muncul di tangannya, begitu pula yang lainnya. Begitu dia membukanya, segala jenis serangan dilancarkan ke Lu Ming. Ada pedang, es, badai, dan sebagainya. Semuanya merupakan serangan yang setara dengan tingkat samudra spiritual ke atas. Beberapa dari mereka bahkan berada di tingkat ke-4 dari tingkat samudra spiritual ke atas. Mereka terlalu kuat dan Lu Ming tidak mungkin bisa memblokirnya.
Dia akan berubah menjadi debu dalam sekejap. Lu Ming, Xian Yanxing dan Qi Yue berseru. Mati. Mata Lu Ming dingin. Alisnya tiba-tiba bersinar terang. Sebuah kuali besar terbang keluar, dan kilat memenuhi udara. Saat kuali terbang, inti esensial Lu Ming langsung tersedot hingga kering. Bahkan esensi hidupnya pun tersedot. Setiap kali dia menggunakannya, dia akan kehilangan 50 tahun hidupnya. Namun, Lu Ming tidak peduli. Dia harus membunuh Yin Ke hari ini. Kuali petir dengan cepat bertambah besar seiring dengan kekuatan menakutkan yang keluar darinya. Seolah-olah bisa menghancurkan langit dan bumi. Saat ini, semua orang merasakan ketakutan menghadap langit. Mundur, mundur. Murid tetua Kui berkontraksi saat dia mundur dengan panik. Bukan hanya dia, tapi semua orang juga mundur dengan panik. Pada saat yang sama, gulungan rahasia muncul, dan layar cahaya menyelimuti tubuh mereka. Terutama Yin Ke, dia membuka semua gulungan prasasti dan setidaknya 7 layar cahaya menutupi tubuhnya. Ledakan, kuali petir turun dan menekan segalanya. Kekuatan petir yang tak terbatas turun, menghancurkan semua kehidupan. Bang, bang, selain tetua Kui dan Yin Ke, 6 orang lainnya tewas seketika di bawah kuali petir. Penatua Kui dan Yin Ke seperti dedaunan yang tertiup angin, terus-menerus melayang. Perisai cahaya di tubuh Yin Ke terus-menerus dihancurkan. Wajahnya penuh ketakutan dan dipelintir menjadi bola. Ledakan, kuali petir jatuh dan dengan cepat menyusut. Ia terbang kembali ke Glabella Lu Ming dan menghilang. Lembah 10.000 ular hangus hitam. Entah itu pohon-pohon kuno, rumput liar, atau ular berbisa, semuanya hangus hitam seolah-olah mereka baru saja mengalami kesengsaraan petir. Penatua Kui dan Yin Ke memuntahkan seteguk darah. Mereka tergeletak di tanah seperti 2 ikan mati, tidak bisa bergerak. Qi Yue tercengang. Dia tidak menyangka Lu Ming tiba-tiba memanggil kuali besar dan membunuh 6 ahli suku ular Yin dengan satu serangan. Selain itu, dia telah melukai Kui Tua dan Yin Ke dengan parah. Semua ini membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Lu Ming menghela nafas lega dan jatuh ke tanah. Sekarang, tidak ada jejak esensi sejati di tubuhnya. Wajahnya pucat karena umurnya yang tercabut. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Xian Yanxing tersentak dan berjalan untuk mendukung Lu Ming, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tubuh Xian Yanxing kuat dan vitalitasnya kuat. Kini, luka di dadanya perlahan sembuh dan dia baik-baik saja. King kecil, bantu aku. Saya ingin membunuh mereka, kata Lu Ming. Xian Yanxing mengangguk dan membantu Lu Ming berjalan maju. Pada saat ini, tetua Kui dan Yin Ke terbaring di tanah seperti lumpur, setengah mati. Dalam situasi seperti itu, mereka secara alami tidak dapat mengendalikan boneka-bonekanya. Boneka ular raksasa itu semuanya seperti patung, tergeletak di tanah dan tidak bergerak. Bocah cilik, apa yang ingin kamu lakukan? Sudah kubilang, aku adalah tuan muda suku ular Yin, dan ayahku adalah kepala suku ular Yin. Jika kamu berani membunuhku, kamu pasti akan mati. Teriak Yin Ke. Kubilang, kamu harus mati hari ini, tidak peduli siapa kamu. Itu tidak akan mengubah hasilnya. Dengan bantuan Xian Yanxing, Lu Ming berjalan maju perlahan. Di atas kepalanya, api spiritual berwarna hijau menyebar. Tubuhnya lemah dan dia tidak bisa menggunakan esensi sejatinya, tapi dia masih bisa menggunakan api energi mentalnya. Bocah, aku menyarankanmu untuk melepaskan kami. Saya sudah mengirim pesan kembali melalui jimat transmisi suara. Jika kamu membunuh kami, kamu harus menghadapi balas dendam gila dari suku ular Yin. Pada saat ini, tetua Kui mencibir. Dia nyaris tidak menggerakkan tubuhnya dan jimat giok transmisi suara muncul di tangannya. Haha, bagus sekali, tetua Kui. Yin Ke tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian melihat ke arah Lu Ming dan berteriak, "Nak, ayahku sudah menerima kabar bahwa kamu pasti sudah mati. Sekarang, jika kamu melumpuhkan tangan dan kakimu sendiri dan dengan patuh memberikan pelacur itu kepadaku untuk melayaniku, aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. King kecil, aku tidak bisa bergerak sekarang. Saya bahkan tidak bisa menulis prasasti. Aku serahkan keduanya padamu." Lu Ming berkata kepada Xian Yanxing seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Penatua Kui dan Yin Ke. Baiklah, Xian Yanxing membantu Lu Ming duduk. Dengan belati di tangannya,
dia berjalan menuju Kui yang lebih tua. Jalang, apa yang ingin kamu lakukan? Yin Ke meraung. Kamu berani. Penatua Kui meraung. Xian Yanxing tidak bergeming dan melangkah maju. Qi Yue datang ke sisi Lu Ming, ragu untuk berbicara. Puci. Xian Yanxing berjalan di depan Kui yang lebih tua dan mengayunkan belatinya. Kepala tetua Kui terbang jauh. Lalu, dia berjalan menuju Yin Ke. Tidak, jangan datang. Yin Ke ketakutan, wajahnya penuh ketakutan. Dia tidak menyangka Lu Ming dan Xian Yanxing akan berani membunuh mereka setelah mengetahui bahwa berita tentang mereka telah sampai ke suku ular Yin. Dari mana mereka berani melakukan hal itu? Suku ular Yin merupakan suku terkuat di wilayah tersebut. Kamu seharusnya mengharapkan hari ini datang. Mata Xian Yanxing dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan kilatan belatinya, kepala Yin Ke jatuh ke tanah. Semua anggota suku ular Yin telah mati. Lu Ming, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Pakar suku ular Yin mungkin akan segera datang. Kata Qi Yue. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Qi Yue menyingkirkan semua boneka ular raksasa yang masih dalam kondisi baik. Kemudian, dia mengendalikan boneka cita untuk membawa Lu Ming dan Xian Yanxing dan terbang kembali ke suku macan tutul merah dengan kecepatan tinggi. Lu Ming duduk bersila di punggung boneka cita, terus-menerus mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya dan mulai memulihkan inti esensialnya. Efek samping dari penggunaan kuali petir terlalu jelas. Dia akan kehilangan seluruh esensi sejatinya dan tubuhnya akan menjadi lemah. Bahkan jika energi mentalnya masih menyala, dia tidak akan bisa menuliskan prasasti apapun. Sepertinya dia adalah seekor ayam yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan kuali petir. Semakin kuat budidayanya, semakin kuat kuali petir setelah menyerap esensi sejati. Dengan budidayanya saat ini, ia seharusnya mampu menimbulkan ancaman fatal bagi para ahli di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Tapi dia mungkin tidak bisa membunuh mereka. Baru saja, ada dua master prasasti spiritual tingkat samudera tingkat 4 di suku ular Yin. Alasan mereka dapat membunuh mereka dalam satu pukulan adalah karena para guru prasasti tersebut telah menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk mengendalikan boneka-boneka tersebut, dan boneka-boneka tersebut terjerat oleh formasi dandan dan tidak dapat berbalik untuk menyelamatkan mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan gulungan prasasti untuk melawan dan pertahanan mereka secara alami sangat berkurang. Itu sebabnya mereka dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Dalam keadaan normal, dia paling banyak akan melukai ahli spiritual tingkat samudera tingkat 4, tetapi tidak akan membunuhnya. Sedangkan bagi mereka yang berada di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual, mereka mungkin hanya akan menderita luka ringan. Tentu saja, jika Lu Ming bisa memasuki alam lautan jiwa, mentalitas guntur dan esensi sejatinya akan meningkat pesat. Kemudian, kekuatan kuali petir juga akan meningkat pesat. Iya, aku sangat lelah. Saya telah mengumpulkan begitu banyak energi, tetapi semuanya habis dalam sekali jalan. Nak, kali ini, kamu harus memberiku kompensasi yang baik. Dandan berbaring di bahu Lu Ming, memutar matanya terus-menerus. Beberapa jam setelah mereka pergi, hembusan angin kencang bertiup dan belasan ahli tiba di lembah 10.000 ular, menaiki boneka ular raksasa. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya dengan ular berbisa melilit lehernya. Ketika mereka tiba, mereka dengan cepat bergegas ke kedalaman lembah 10.000 ular. Tidak lama kemudian, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar, bocah dari dunia luar, suku macan tutul merah, bunuh, bunuh, bunuh. Suaranya penuh dengan niat membunuh. Bahkan ular di lembah 10.000 ular gemetar dan menyusut kembali ke dalam guanya. Ketika Lu Ming dan yang lainnya kembali ke suku macan tutul merah, Lu Ming fokus memulihkan budidayanya. Pada saat ini, Lu Ming telah memulihkan aliran esensi vital dalam dantiannya. Kemudian, dia mengeluarkan sejumlah besar kristal roh kelas atas dan melahap energi di dalamnya untuk memulihkan budidayanya. Dengan jejak inti penting, kecepatan pemulihan Lu Ming telah meningkat pesat. Begitu Qi Yue kembali ke suku macan tutul merah, dia pergi menemui Qi Jin Kong untuk melaporkan situasinya. Apa? Lu Ming membunuh Yin Ke? Suara kaget Qi Jin Kong datang dari aula besar. Ya ayah.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Qi Yue berdiri di depan Qi Jinkong dan berkata. Wajah Qi Jinkong tampak serius. Dia mengerutkan kening dan berkata, Yin Buhai hanya memiliki satu putra, dan dia selalu menyayanginya. Sekarang Yin Ke telah terbunuh, saya khawatir dia akan menjadi gila dan membalas dendam. Turunkan perintah untuk memperkuat pertahanan di semua tempat. Juga, saya akan segera memberitahu para tetua untuk datang ke sini untuk pertemuan. Suasana di suku Macan Tutul Merah menjadi tegang, tetapi Lu Ming masih fokus penuh untuk pemulihan. Setengah hari setelah dia kembali ke suku Macan Tutul Merah, esensi sejatinya akhirnya pulih ke puncaknya. King kecil, biarkan aku melepas segel di tangan dan kakimu. Lu Ming keluar kamar dan melihat Xian Yanxing. Sekarang, luka Xian Yanxing sudah jauh lebih baik dan dia hampir pulih sepenuhnya. Gadis bodoh, kamu baik-baik saja. Xian Yanxing memandang Lu Ming dengan cemas. Aku baik-baik saja sekarang. Lu Ming berjalan mendekat dan memegang tangan Xian Yanxing di depan matanya. Dia mengamati segel cincin di pergelangan tangannya. Xian Yanxing sedikit tersipu saat Lu Ming memegang tangannya. Setelah beberapa saat, jari Lu Ming bergerak di udara dan tanda muncul satu demi satu. Kemudian, mereka memasukkan cincin di tangan Xian Yanxing. Prasasti indah muncul di cincin itu dan dua ular berbisa keluar. Ular berbisa itu tersebar di udara. Lu Ming memegang cincin itu dan mengguncangnya dengan inti esensialnya. Cincin itu pecah. Setelah itu, Lu Ming melepas semua cincin lainnya di tubuh Xian Yanxing. Ledakan. Begitu cincin itu dilepas, aura kuat terpancar dari tubuh Xian Yanxing. Lalu, perlahan menghilang. Bodoh, kamu menyelamatkan hidupku kali ini. Jadi aku akan menarik kembali janjiku sebelumnya. Kata Xian Yanxing. Janji apa? Lu Ming tercengang. Tentu saja itu janji untuk menginjak-injakmu, bodoh. Xian Yanxing mengedipkan matanya yang besar dan memutarnya ke arah Lu Ming. Senyuman muncul di wajahnya. Lu Ming tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Dia agak terdiam. Kemudian, matanya bersinar saat dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang Xian Yanxing. Bukankah kamu harus membalasku dengan tubuhmu karena telah menyelamatkan hidupmu? Lebih baik balas kebaikanmu sekarang. Merasakan panas dari lengan Lu Ming, wajah Xian Yanxing memerah. Dia melepaskan energi sejatinya dan melepaskan diri. Membalasku dengan tubuhmu. Kamu berharap. Melihat Lu Ming mengalami depresi, Xian Yanxing terkekeh. Tapi itu bukan tidak mungkin. Itu tergantung pada kinerja Anda di masa depan. Benar-benar, mata Lu Ming berbinar. Palsu. Xian Yanxing tersenyum dan bertanya tentang pengalaman Lu Ming selama beberapa hari terakhir. Keduanya mulai mengobrol. Di aula pertemuan kepala suku Macan Tutul Merah, suasananya sangat menyedihkan. Ketua, ada laporan dari depan. Suku Ular Yin telah mengirimkan pasukan besar dan dengan cepat mendekati kita. Seseorang melaporkan. Sampaikan pesananku. Tidak perlu melawan di depan. Tarik kembali semua kekuatan dan tarik mereka ke kota kuno. Setelah Qi Jinkong memberi perintah, dia menoleh ke tetua klan dan berkata, Sesepuh, ikut aku ke gerbang kota untuk menyambut Yin Buhai. Setelah itu, Qi Jinkong dan tetua suku Macan Tutul Merah lainnya tiba di gerbang kota di sisi barat kota kuno. Saat ini, pasukan dalam jumlah besar telah dikerahkan di sekitar gerbang kota. Beberapa jam kemudian, angin menderu-deru, dan dunia dipenuhi dengan suara-suara samar. Di langit dan di tanah, boneka ular raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di setiap boneka ular raksasa duduk satu atau dua orang. Sekilas, setidaknya ada 10.000 boneka ular raksasa, berkumpul rapat, memenuhi seluruh langit. Di tembok kota suku Macan Tutul Merah, serangkaian prasasti yang mempesona muncul. Sebuah formasi besar muncul, bersama dengan segala macam formasi pertahanan dan ofensif yang kuat. Pada saat yang sama, para prajurit dari suku Macan Tutul Merah menarik busur dan memasang anak panah mereka. Ada tanda di anak panah, dan bersinar terang. Pertempuran besar akan segera dimulai. Kepala suku ular Yin, Yin Buhai, berjalan keluar dan berdiri di udara. Seekor ular berbisa melilit lehernya dan menjentikkan lidahnya. Mata Yin Buhai dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia memandang Qi Jinkong dan berkata, Qi Jinkong, putrimu Qi Yue dan dua orang luar itu tercela.
Mereka menyelinap ke wilayah suku ular Yin dan membunuh anak saya, Yin Ke. Sekarang, serahkan mereka bertiga, dan aku akan mundur dan melepaskan suku macan tutul merah kali ini. Haha, Yin Buhai, kamu benar-benar pandai mengada-ada. Kudengar putramu yang ingin menajiskan pacar orang lain dan dibunuh dalam kemarahan. Dia terbunuh dalam serangan langsung. Bagaimana Anda bisa menyebutnya serangan diam-diam? Jin Kong tertawa. Kekotoran apa? Merupakan suatu kehormatan bagi anak saya untuk menyukainya. Berapa nilai hidup mereka yang rendahan? Bagaimana Anda bisa membandingkan diri Anda dengan anak saya? Jin Kong, saya menyarankan Anda untuk melihat situasinya dengan jelas. Jangan melakukan pemusnahan suku macan tutul merahmu. Yin Buhai berkata dengan dingin. Mustahil. Jawaban Jin Kong sangat tegas. Yin Buhai mengerutkan kening dan wajahnya menjadi semakin suram. Matanya berkedip dan dia berkata, bagaimana dengan ini, Jin Kong? Aku tahu kamu tidak tega berpisah dengan putrimu. Aku tidak ingin kamu menyerahkan Qi Yue, tapi selama kamu menyerahkan dua makhluk luar angkasa itu, aku akan mundur. Mustahil. Jin Kong menjawab dengan dua kata yang sama. Wajah Yin Buhai menjadi gelap. Dia berkata, Jin Kong, jangan menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Saya beri waktu 3 hari untuk membahasnya. Jika Anda tidak menyerahkan kedua orang itu setelah 3 hari, saya secara pribadi akan memimpin angkatan darat dan menghancurkan suku macan tutul merah hingga rata dengan tanah. Saya akan memastikan suku macan tutul merah akan musnah selamanya. Setelah mengatakan itu, Yin Buhai melambaikan tangannya dan membawa anak buahnya pergi. Tidak lama kemudian, pasukan suku ular Yin telah pergi. Bukan karena dia tidak takut dengan suku macan tutul merah. Hal utama adalah dia buru-buru mengumpulkan pasukan kali ini, dan kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Jika dia gegabah menyerang suku macan tutul merah, dia takut kedua belah pihak akan menderita kerugian. Dia juga membutuhkan waktu untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Saat suku ular Yin mundur, Jin Kong menghela nafas lega. Menurunkan pesananku. Kumpulkan semua kekuatan suku macan tutul merah dan kirim mereka kembali untuk menjaga kota kuno. Sesepuh, ikuti saya kembali ke ruang pertemuan. Perintah Jin Kong. Sesaat kemudian, aula pertemuan suku macan tutul merah dipenuhi lebih dari 20 orang. Tidak hanya tetua suku macan tutul merah yang hadir, tetapi banyak juga tetua biasa. Pemimpin suku, menurutku, sebaiknya kita serahkan saja kedua pemuda itu. Mengapa memulai perang dengan suku ular Yin demi 2 orang luar? Petik 2. Benar, ketua. Kedua pemuda itu terlalu percaya diri. Mereka sebenarnya berani membunuh Yin Ke. Mereka mencari kematian. Kita tidak bisa menyeret suku macan tutul merah turun karena 2 orang dari alam luar. Beberapa tetua biasa mendesak Jin Kong untuk menyerahkan Lu Ming dan Xian Yanxing. Tidak, suara Jin Kong terdengar. Tidak, kenapa tidak, ketua? Seorang tetua biasa bertanya dengan ragu. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Lu Ming mampu mematahkan formasi yang menyegel pemimpin klan sebelumnya. Sekarang, dia telah memecahkan 100 formasi. Hanya tersisa 36. Dia akan mampu menghancurkan semuanya dalam beberapa hari. Pada saat itu, kami akan dapat menemukan manual prasasti rahasia suku kami dan mengembalikan suku macan tutul merah kami ke puncaknya semula. Kata Jin Kong. Suaranya seperti badai yang melanda seluruh tempat. Apa, ada hal seperti itu? Banyak tetua biasa yang terkejut. Lalu, mereka terdiam. Mereka akhirnya tahu mengapa Jin Kong melindungi Lu Ming. Hal ini terkait dengan naik turunnya suku macan tutul merah. Patriark, menurutku tidak. Sebuah suara terdengar, itu berasal dari Gunung Emas Murni. Dengan terjadinya peristiwa besar seperti itu, dia secara alami dipanggil kembali untuk berdiskusi. Gunung Emas Murni berjalan keluar dan berkata dengan keras, masih ada 36 susunan pemeteraian yang tersisa. Masih belum diketahui apakah Lu Ming benar-benar dapat menghancurkannya. Terlebih lagi, meskipun dia bisa menghancurkannya, lalu bagaimana jika kita mendapatkan manual rahasia penyempurnaan prasasti? Suku ular Yin menghancurkan suku kami bahkan sebelum kami sempat naik ke tampuk kekuasaan. Saya pikir kita harus menyerahkan Lu Ming dan wanita itu untuk menstabilkan suku ular Yin terlebih dahulu. Dengan begitu, setidaknya kita tidak akan hancur.
Kata-kata Gunung Emas Murni menyebabkan banyak tetua berpikir keras. Memang benar perkataan Gunung Emas Murni itu bukan tanpa alasan. Jika suku tersebut dimusnahkan, apa gunanya mendapatkan manual rahasia prasasti? Qi Jinkong juga mengerutkan kening. Dia tidak bisa membantahnya.